semuanya baik-baik. Pak Guru, hari ini kita mengajar IPS. IPS ini tentang identitas diri dan kedudukan. Semua kan sudah tahu punya identitas diri, punya kedudukan dalam keluarga. Sekarang ini nanti Pak Guru akan menjelaskan untuk aktivitas hari ini. Jadi semua boleh fokus di slide itu. Bisa? Jadi ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Lihat, dengan metode ini make and match, peserta didik mampu mendeskripsikan identitas diri dalam keluarga dengan baik. Jadi itu kita merenungkan kita ke diri sendiri untuk adaptasi di kita punya keluarga. Yang kedua, dengan metode make and match, peserta didik mampu mendeskripsikan kedudukan diri dalam keluarga dengan baik. Itu maksudnya kita berusaha menyamakan patuh pada orang tua. Orang tua kan kita punya pemimpin tertinggi dalam keluarga kecil. Dari situ mungkin ada yang mau bertanya, kita punya tujuan ini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Pak Guru lanjut ya. Ini Pak Guru buat kesepakatan. Nanti ada permainan game. Game itu nanti ada soal, ada jawaban untuk pasangan. Nanti kalian bisa berdua atau nanti kita presentasikan. Nanti Pak Guru luruskan jika salah. Sekarang itu kesepakatan kita untuk dalam IPS ini. Yang pertama, hadir tepat waktu. Jadi kalian sudah bagus tuh hadir tuh. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Jadi nanti tidak boleh saling ketawa apa-apa, tidak boleh saling menyalahkan, itu tidak boleh. Sudah oke? Yang ketiga, apa itu? HP dinonaktifkan pada saat pembelajaran supaya tidak mengganggu kita punya kegiatan menjodohkan itu. Jadi fokus pada materi. Nanti game apa itu nanti. Jadi fokus pada materi kita. Oke? Yang keempat, wajib melapor ke guru jika ingin ke kamar kecil. Sebelum kita jangan langsung nyelonong diam-diam kayak ngerti? Oke? Yang kelima, angkat tangan sebelum bertanya atau mengeluarkan pendapat. Jadi supaya kasih kode, supaya minta izin aja. Kalau jangan, sudah begitu ya. Jadi ini kita punya aturan. Nanti ada game, ada nanti Pak Guru pasang ada tes sumatif, tes di akhir pembelajaran nanti. Oke, nanti ini semua sudah pegang buku cetak toh? Oke, nanti itu ada di nomor 7. Nah ini gambar tentang materi kita tentang identitas. Coba perhatikan gambar nomor 1. Ini foto keluarga. Kalian mengenal tuh gambar itu? Kalau yang ini apa? Kakek itu. Kalau yang ini? Ya betul. Ini kalian ya ayah atau bapak. Kalau ini mama. Kalau ini ya mungkin kamu ada kakak atau ada adik atau kayak ada kalian. Oke, jadi ini namanya keluarga kecil. Kecil ini kan, keluarga besar.
Oke, lanjut ya. Oke. Ilustrasi. Jadi ini kalian nanti bisa membaca buku yang Pak Guru kan sudah bilang tuh, itu buku tentang identitas dan kedudukan itu. Baca-baca dulu, nanti Pak Guru ini kasih soal. Untuk lanjut ya. Aku kasih waktu 3 menit supaya kalian fokus kejar materinya. Dibacakan yang halaman 7. Yang tadi itu ya, identitas, diri, dan kedudukan. Semoga kalian tidak mengantuk, kalian yang memang jamnya jam siang, kalian tetap semangat. Tidak mengantuk? Tidak. Semangat. Karena IPS itu memang ya kita harus berbaur kepada siapapun. Ya dia punya ada faktor-faktornya tuh, ada pembagiannya, kedudukannya. Oke, 1 menit lagi supaya kita tidak buang-buang waktu. Jadi sebelumnya ya Pak Guru mau umpan saja materi yang kemarin. Bisa siapa yang tahu tentang sejarah? Pengertian dari sejarah. Bisa pengertian saja pengertian. Atau bisa pengertian. Pengertian sejarah bisa, pengertian saja. Peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Itu namanya sejarah. Terima kasih Dewi. Coba yang lain coba ya. Kalau para aksara bagaimana? Siapa tahu para aksara? Ya. Coba. Zaman manusia belum mengenal tulisan. Ya betul. Jadi itu dasar dari kita punya kehidupan masa lalu. Walaupun kita sudah tinggal di masa modern, jangan kita melupakan mereka. Manusia purba juga tuh Tuhan yang menciptakan. Jadi Pak Guru memancing masa lalu juga.
Sebelum kita tahu kita berdiri juga sendiri toh, dan itu kan juga keluarga kita di bumi. Kalau siapa yang mengerti tentang artefak, pengertian artefak? Jangan lagi Bu. Artefak Kalau masalah ya, jadi itu artefak itu adalah peninggalan alat-alat dari manusia purba. Artefak dari tulang kah, batu kah, ada anduk kah, gitu artefak. Kalau megalitikum, ada mengerti? Megalitikum itu kan sudah dibahas. Megalitikum itu sejarah yang masa lalu. Megalitikum yang paling berhasil itu. Zaman saat para hewan seperti para situ zaman baru. Saat zaman betul besar. Betul, jadi itu pengertian dari zaman megalitikum itu sama pada saat manusia menggunakan batu-batu besar. Misalnya batu-batu besar itu ada itu megalitikum. Jadi kalian sudah mengerti? Iya. Oke, sekarang Pak Guru lanjut Pak Guru lanjut ke aku mau potong video. Jadi kalian sekarang perhatikan Pak Guru punya video tentang identitas dan keluarga. Sebentar. Keberadaan diri dan keluarga. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari ini? Tujuannya supaya kalian Jadi, tahu nih tentang kita sekarang keberadaan mendengarkan dulu kalian dan keluarga video kalian. dari ini supaya dapat lebih meresapi Ya, kalian bisa materi berinteraksi dengan tentang identitas dan keluarga. Ayo, lingkungan terdekat itu kira-kira siapa? Ya, keluarga. Hai teman-teman, apakah teman-teman tahu tentang keberadaan diri teman-teman? Seperti misalnya, apakah teman-teman tahu asal-usul teman-teman? Apakah juga kamu tahu tentang sejarah keluarga kamu? Apakah kamu tahu bagaimana cara untuk mengetahui tentang keberadaan diri dan keluarga kamu? Ayo, kalau misalnya kamu belum tahu asal-usul kamu, belum tahu sejarah keluarga kamu, kira-kira untuk mengetahuinya dengan cara apa ya? Nah, teman-teman, untuk mengetahui keberadaan diri dan keluarga kamu, salah satunya adalah dengan menjelajahi silsilah keluarga kamu. Nah, menjelajahi maksudnya di sini adalah mencari tahu tentang silsilah keluarga kamu. Apa sih silsilah keluarga itu, teman-teman? Apakah teman-teman tahu? Nah, teman-teman, silsilah keluarga itu merupakan susunan anggota keluarga dari beberapa generasi, mulai dari keluarga inti hingga keluarga besar. Apa sih yang dimaksud dengan beberapa generasi? Yang dimaksud dengan keluarga inti dan keluarga besar itu apa ya? Nah, teman-teman, coba nih teman-teman lihat. Misalnya nih, teman
teman-teman punya kakek dan nenek, ya kan? Kakek dan nenek menikah. Ini nenek nih. Nah, kemudian nenek melahirkan ibu. Nah, apakah nenek dan ibu satu generasi? Ya, tentu saja tidak. Nah, misalkan nenek generasi pertama, berarti ibu generasi keberapa ya? Iya, ibu generasi kedua. Nah, kemudian ibu itu melahirkan kamu. Kira-kira kamu generasi keberapa? Ketiga. Nah, jadi itulah yang dimaksud susunan anggota keluarga terdiri dari beberapa generasi. Generasi pertama, kedua, ketiga, hingga seterusnya. Nah, kemudian keluarga inti. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Hingga keluarga besar, yaitu termasuklah kakek, nenek, tante, om, ponakan, sepupu-sepupu, dan lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan silsilah keluarga, yaitu susunan anggota keluarga dari beberapa generasi, mulai dari keluarga inti hingga keluarga besar. Sampai sini sudah paham ya yang dimaksud dengan silsilah keluarga? Nah, anak-anak, silsilah keluarga itu biasanya disajikan dalam bentuk pohon. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa ya harus bentuk pohon? Kenapa nggak bentuk panci, gayung, sendok, atau bentuk lainnya? Ada yang tahu? Ya, karena susunan pada pohon itu menyerupai atau sama dengan susunan pada silsilah keluarga, yaitu saling berkesinambungan atau saling terhubung. Nah, seperti halnya pohon yang terhubung dari akar, terhubung ke batang, kemudian terhubung ke dahan, terhubung ke ranting, terhubung ke daun, dan juga buah. Begitu pula silsilah keluarga yang terhubung dari keluarga kecil hingga keluarga besar. Jadi anak-anak sudah tahu ya kenapa silsilah keluarga biasanya disajikan dalam bentuk pohon, bukan bentuk yang lain. Nah teman-teman, ini ada Dodo. Teman-teman, aku Dodo. Aku akan membuat pohon silsilah keluarga. Teman-teman simak ya, supaya teman-teman bisa membuatnya juga. Nah, teman-teman, ini adalah daftar keluarga besar Dodo. Nah, sekarang Dodo akan membuat pohon silsilah keluarga Dodo. Nah, dimulai dari menggambar pohonnya. Nah, kenapa pohonnya ada dua? Karena yang ini adalah pohon keluarga ibu dan yang ini adalah pohon keluarga ayah. Kenapa sih pohon keluarga ibu dan pohon keluarga ayah dipisah? Karena kalau satu berarti ayah dan ibu saudara dong, tidak boleh menikah. Nah, karena tidak saudara maka harus dipisah. Nah teman-teman, Dodo akan mulai mengisi pohon keluarga ibu Dodo. Nah dimulai pohon keluarga itu teman-teman tentu saja dimulai dari yang tertua. Nah di sini adalah yang tertua, pertama adalah kakek. Nah kakek Dodo itu bernama Tony. Nah Dodo memanggil kakek dengan sebutan Bakung teman-teman. Kemudian setelah kakek itu adalah nenek. Nah neneknya Dodo dari pihak ibu itu bernama Rima. Dodo memanggil nenek dari pihak keluarga ibu dengan sebutan Udin. Nah teman-teman kita buat garis penghubung dulu. Teman-teman, antara kakek dan nenek itu posisinya harus sejajar ya, karena kakek dan nenek satu generasi atau generasinya sama. Nah teman-teman, kemudian kakek dan nenek
itu melahirkan Ibu Dodo. Nah, Ibu Dodo itu bernama Gina. Dodo sendiri memanggil sebutan ibu sama dengan sebutan ibu juga. Nah, kakek dan nenek hanya mempunyai ibu saja sebagai anaknya, karena ibu adalah anak tunggal. Nah, pohon keluarga ibuku sudah jadi, teman-teman. Lanjut lagi ke pohon keluarga ayah Dodo. Tentu saja yang pertama adalah kakek. Nah, nama kakek dari keluarga ayah adalah Adi. Dodo memanggilnya dengan sebutan opa. Kemudian ada nenek, namanya adalah Rahma. Dodo memanggil nenek dari keluarga ayah dengan sebutan oma. Nah, kita buat garis penghubungnya dulu ya teman-teman. Kemudian kakek dan nenek itu melahirkan anak. Nah, yang pertama itu adalah paman, namanya adalah Iman. Nah, Dodo sendiri memanggil paman dengan sebutan paman. Kemudian anak kakek nenek yang kedua adalah ayah Dodo sendiri, namanya adalah Ramon. Dodo memanggilnya dengan sebutan ayah. Selanjutnya, nah, anak kakek nenek dari pihak keluarga ayah yang terakhir adalah Bibi yang bernama Rini. Nah, Dodo sendiri memanggil Bibi dengan sebutan tante. Kita buat garis penghubung dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sudah jadi nih pohon keluarga ibu dan pohon keluarga ayah Dodo. Nah, kemudian teman-teman, ini ada Ibu Dodo, kemudian ibu menikah dengan ayah dan melahirkan Dodo. Nah, ini adalah saya, yaitu Dodo, yang biasa dipanggil dengan sebutan Dodo juga. Nah, saya adalah anak tunggal. Nah, saya akan buat judulnya dulu, yaitu pohon silsilah keluarga. Nah, teman-teman, inilah pohon silsilah keluarga Dodo. Teman-teman bisa amati terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman sudah bersama Dodo membuat pohon silsilah keluarga Dodo. Sekarang giliran teman-teman ya. Ayo teman-teman, mari mencoba membuat pohon silsilah keluarga kamu. Oke anak-anak, sekian materi tentang keberadaan diri dan keluarga. Nah, diharapkan setelah membuat pohon silsilah keluarga, kamu tahu tentang keberadaan diri kamu, yaitu asal-usul kamu, serta sejarah keluarga kamu. Siapa kakek dan nenek kamu, siapa namanya, bagaimana kamu memanggilnya, serta bagaimana kamu memanggil kerabat kamu dan lain siapa namanya. Begitu ya anak-anak, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, kamu boleh diskusikan di kolom komentar. Oke, sekian video dari Ibu Nelly. Thank you for watching. Bye-bye. Demikian video yang Pak Guru sudah tampilkan. Sekarang Pak Guru mau uji tanya ke kalian yang sudah serius nonton. Sudah serius nonton? Kalau Pak Guru tanya, kalau nenek generasi 1, berarti kalian generasi berapa? Ya, kita. Sekarang kalian sudah mencermati video. Sekarang Pak Guru mau membuat permainan game, tapi pasang memasang, pasangan mencocokkan. Ini ada 10 pasang. Ini Pak Guru bagi saja sudah, bagi acak. Dipegang dulu. Satu lembar, satu orang.
tidak usah tukar-tukar, nanti Pak Guru perintahkan untuk kita menjulurkan. Sekarang Pak Guru sudah bagi, itu ada 10 jawaban dan 10 soal. Sekarang kamu sudah baca atau maksud? Ya. Sekarang kamu tadi sudah baca materi yang Pak Guru berikan di buku. Sekarang kamu tinggal baca, merenungkan, mencari yang tadi di catatan itu. Coba Pak Guru kasih waktu 3 menit. Silakan mencocokkan temanmu yang pegang jawaban. Berdiri, yang lain berdiri. Yang sudah berpasangan berdiri. Yang sudah berpasangan. Yang sudah berpasangan. Belum, itu belum. Tadi soalnya cocokkan dengan jawabannya. Tipenya itu. Ya. Silakan. Kalian harus bergerak mencari ketemuan itu kan bagian sudah ada. Jadi kalian harus bergerakin aja gitu supaya ya. Ya. Kalimatnya kan beda tuh. Oh, kalimat soalnya dengan jawabannya. Ayo masih. Kalau yang sudah bawa ke sini. Kalau dari yang sudah maju depan. Maju ya di sini. Siapa lagi yang sudah? Dengan siapa? Dengan kasih pegang dia ya gitu. Jangan bongkar barisan yang sudah pasangan. Coba aku tidak bingung. Ayo. Sudah nomor berapa ya? Apa yang dimaksud dengan faktor genetik? Coba. Ya pas. Masih ada 5 kelompok pasang yang belum. Fungsi sosialis. Ya. 10 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada kurang tuh. Oh ya. 8, 9. Ada yang 1 tuh. Sendiri. 6. Jelaskan faktor budaya interdiri. Ini kan soalnya sudah. Sekarang kalau semua sudah mendapat pasangannya, sekarang Pak Guru mau presentasikan. Jadi masing-masing punya ya soal lawan seperti coba yang
yang merasa pegang soal satu soal 5 faktor terbentuknya identitas diri yang pegang soal. Berarti pasangan itu yang maju ke sini. Coba maju ke sini. Jadi kalian yang mendapat pasangan jodoh soal dan kartu. Sekarang kalian bacakan coba. Bacakan sama-sama. Kasih mic. Coba, bacakan Kasih mic. sama-sama supaya teman-teman yang lain bisa mendengarkan. Ayo. Apa saya? Silakan baca. Baca tapi soalnya jawaban. Baca soal. Baca soal. Baca soal. Satu, jenis. 2, pengalaman. 3, geografis. 4, pengaruh dari kelompok. 5, kebudayaan. Oke, bagus. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanyakan jawaban ini. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanya ya mereka. Kan tadi sudah baca-baca materinya atau di buku. Sekarang Pak Guru mau lemparkan kembali ke teman-teman. Teman-temannya apakah ada yang kurang jelas? Silakan tanyakan. Siapa namanya? Alam. Silakan tanya ke Alam. Karena mereka dua yang bertanggung jawab mendapat pasangan soal dan jawaban. Silakan. Ada yang itu ya itu kan tentang genetik, pengalaman, geografis, pengaruh dari kelompok, kebudayaan. Mungkin ada yang belum jelas, silakan tanyakan. Hanya dia punya kelompok yang tadi yang kamu belum jelas. Kelompoknya dia. Maksudnya, dia buat tanya di sini. Apa itu genetis? Jadi dari kelompok lain mengatakan mau menanyakan kamu ke kelompok satu ini, apa itu genetis? Kan kamu tadi bilang 5 faktor terbentuknya identitas genetis. Keturunan. Bapak ibu. Anak. Jadi Pak Guru kasih tambahan. Jadi genetis itu dia menampilkan keturunan. Ya apa istilahnya keturunan dari dia punya bapak dan mama, mungkin warna kulit kah, dia punya bentuk badan, dia punya bisa kepintarannya, keturunan dari genetis itu. So, begitu ngerti genetis itu pembawaan, bisa rambut, bisa kulit, dia punya keturunan dari orang tua, mama, bapak. Bisa dimengerti yang tadi yang jawab? Bisa. Oke. Ada lagi yang mau menanyakan tentang kelompok pasangan satu ini yang belum jelas? Ini yang cepat ya. Mungkin ada yang mau tanya tentang geografis, faktor geografis. Ada yang belum jelas? Silakan menanyakan hasil jawaban temanmu yang kelompok satu. Geografis. Sudah mengerti geografis semua? Jadi geografis itu maksudnya dia punya tempat tinggal, posisi dia punya tempat tinggal. Jadi ya bisa di kota, bisa di desa, itu lokasinya dia. Mungkin ada yang mau tanya lain kah tentang pengalaman atau pengaruh dari kelompok? Silakan, ada yang mau tanya lagi? Atau sudah jelas semua ini? Kamu tulis namamu sih, nama dengan tulis nama yang pasangan tadi kelompok, itu tulis nama di kertas. Jadi itu oke, bagus kasih lurus ya. Jadi genetis itu tentang keturunan dari mama dan bapak. Yang kedua itu pengalaman. Pengalaman itu ya tentang kita punya pengalaman bertemu dimanapun berada. So, itu kita punya ya peristiwa
terpengaruh dengan si jahat kah, yang baik kah, itu termasuk dia mempengaruhi kita punya pengalaman. Yang ketiga ini geografis, ini pengaruh dari lokasi, bisa di daerah tinggi, daerah rendah, kota atau desa, itu juga mempengaruhi kita punya identitas. Yang keempat ini pengaruh dari kelompok, ini menyangkut hobi. Kita kelompok hobi bisa sekolah, bisa kalau misalnya yang besar